Sepak bola memang selalu memberikan hasil yang gak terduga. Banyak pemain yang mampu bersinar di klub, tapi gagal menampilkan performa terbaiknya saat membela timnas. Sementara itu, ada yang lebih aneh, bersinar di timnas tapi lawak di level klub. Cetak Gol akan mengulasnya sebagai berikut. Lukas Podolski, Jerman. Lukas Podolski adalah pemain andalan dari pelatih Joachim Löw di timnas Jerman. Penyerang serba bisa ini mencatatkan 130 caps, menempatkannya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak ketiga setelah Lothar Matthäus dan Miroslav Klose. Podolski juga sudah nyetak 49 gol, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak ketiga setelah Klose dan Gerd Müller. Dia juga tergabung dalam skuad Panzer yang memenangkan Piala Dunia 2014. Sebenarnya Podolski bukan kegagalan total bagi Bayern Munchen dan Arsenal. Penampilannya cuman oke, tapi bukan luar biasa. Padahal Podolski hampir memenangkan semuanya bersama timnas Jerman. Sergio Romero, Argentina. Sergio Romero adalah kiper hebat yang mengawal timnas Argentina. Sejak tahun 2009, Romero sudah mencatatkan 96 caps bersama Albi Celeste. Tapi sejak tahun 2013, dia cuman jadi kiper cadangan, memperkuat AS Monaco, Sampdoria, dan sekarang Manchester United. Semuanya menjadi pemain cadangan. Padahal bersama timnas Argentina, Romero sudah diturunkan di 3 final besar, yakni final Piala Dunia 2014, final Copa America 2015, dan Copa America 2016. Walaupun semuanya disudahi dengan Messi yang menangis. Eduardo Vargas, Chile. Eduardo Vargas adalah striker andalan Chile sejak tahun 2009. Dia sudah nyetak gol pada kemenangan 2-0 Chile atas Spanyol di fase grup Piala Dunia 2014. Dia juga menjadi top skor di Copa America 2015 dan 2016, sekaligus membawa Chile menjuarai 2 kompetisi tersebut. Total, Vargas sudah nyetak 38 gol dalam 92 caps. Tapi karir Vargas di level klub biasa-biasa saja. Tidak pernah membela klub besar seperti Big Six Inggris, duo terkuat di La Liga, atau klub langganan juara di Liga Jerman, Prancis, atau Italia. Dia gagal total di Napoli, Valencia, Queen's Park Rangers, dan Hoffenheim. Sekarang Vargas cuma bermain di Liga Brazil di Atlético Mineiro. Dan sepertinya Eduardo Vargas kapok main di Eropa. Dalam sebuah wawancara, Eduardo Vargas mengakui fakta ini. Dia juga bingung kok bisa main jelek di level klub. Padahal saat berseragam timnas Chile, Vargas selalu tampil oke. Fabio Grosso, Italia. Pada semifinal Piala Dunia 2006, Fabio Grosso mencetak gol kemenangan melawan Jerman di menit ke-119. Bek kiri ini juga jadi eksekutor penalti terakhir yang menentukan kemenangan adu penalti melawan timnas Prancis di partai final. Penampilannya selama turnamen sangat hebat. Grosso dianggap sebagai pemain yang telat sukses. Dia baru bagus di usia 28. Padahal waktu umur 23 tahun, Grosso main di divisi bawah dan gak dapat banyak perhatian di Perugia dan Palermo. Setelah Piala Dunia 2006 berakhir, Grosso diboyong Inter Milan dan gagal tampil mengesankan. Dia juga mengalami masa-masa yang buruk di Olympique Lyon dan Juventus. Anders Svensson, Swedia. Kalau ditanya siapa pemain Swedia dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah, Cetak Gol yakin sebagian besar orang memasang taruhan ke Zlatan Ibrahimovic. Nyatanya bomber gaya AC Milan ini nggak ada apa-apanya dengan Anders Svensson. Svensson yang kurang populer mencatatkan 148 caps sejak tahun 1999 sampai 2013. Bermain di sektor tengah, Svensson juga nyetak 21 gol berseragam timnas Swedia. Salah satu gol terbaiknya ketika Svensson melesakkan tendangan bebas fenomenal dan menyingkirkan Argentina pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2002. Total, Svensson sudah mewakili Swedia di 2 Piala Dunia dan 3 Piala Eropa.
Dia punya bakat yang bisa membawanya ke liga papan atas Eropa. Tapi nyatanya, Svensson hanya menghabiskan karir di Southampton dan Elfsborg. Asamoah Gyan, Ghana. Asamoah Gyan adalah salah satu pemain terhebat sepanjang masa di timnas Ghana. Dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dengan 51 gol dalam 107 caps. Pada partai perempat final Piala Dunia 2010, Gyan sempat gagal mengeksekusi penalti ke gawang Uruguay. Tapi dia menembus kesalahannya 4 tahun berikutnya. Pada Piala Dunia 2014, dia tampil ngeri dengan mencetak gol ke gawang Jerman dan Portugal. Di level klub, Gyan hanya memperkuat klub sekaliber Udinese, Rennes, hingga Sunderland. Sampai sekarang, Gyan masih aktif bermain untuk Legon City FC, salah satu klub lokal di Liga Ghana. Mauricio Isla, Chile. Mauricio Isla adalah salah satu pemain Chile yang berpotensi menjadi pemain top dunia. Dia tampil 102 caps dan menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di timnas Chile. Isla juga merupakan rekan Vargas yang menangin Copa America 2015 dan 2016. Sebenarnya Isla punya penampilan yang cukup apik saat masih di Udinese. Karirnya mulai nurun waktu dia diboyong oleh raksasa Italia Juventus. Berseragam Bianconeri, Isla lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Karirnya semakin memburuk saat pindah ke Queen's Park Rangers dan turut terdegradasi. Berikutnya, Isla juga gagal bersinar di Marseille dan Fenerbahce. Sekarang, Isla terbang ke Brazil untuk memperkuat Flamengo. Angelos Charisteas, Yunani. Angelos Charisteas akan dikenang sebagai salah satu legenda di Yunani. Dia nyetak gol kemenangan melawan Portugal di final Euro 2004. Sebelum itu, Charisteas mencetak gol penting ke gawang Prancis di babak perempat final. Dia juga nyetak gol ke gawang Spanyol di babak grup. Dengan ngumpulin 25 gol untuk negaranya, Charisteas menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Yunani sepanjang masa. Hanya kalah 4 gol dari Nikos Anastopoulos di posisi pertama. Menjadi striker andalan di timnas Yunani, Charisteas malah gagal di level klub. Musim 2002-2003 merupakan yang paling mending bersama Werder Bremen. Itu pun hanya mencetak 9 gol dalam satu musim. Keadaan semakin buruk ketika Charisteas tampil mengecewakan bersama Ajax Amsterdam, Feyenoord hingga Nuremberg. Charisteas juga gagal mencuri hati pendukung Bayer Leverkusen dan Schalke. Aljosa Asanovic, Kroasia. Coba tanya orang Kroasia betapa hebatnya Aljosa Asanovic. Gelandang ini berperan sebagai perancang permainan timnas Kroasia di akhir tahun 1990-an. Dengan umpannya yang sempurna, Asanovic berhasil membawa timnas Kroasia ke perempat final Piala Euro 1996. Dia juga ngantar timnas Kroasia finish di posisi ketiga Piala Dunia 1998. Asanovic juga tidak kalah hebat dari bintang Kroasia lain seperti Boban, Robert Prosinecki, Alen Boksic, Davor Šuker, dan Robert Jarni. Tapi namanya tidak pernah meroket setinggi rekan-rekannya. Sepanjang karirnya, Asanovic hanya bermain di tim-tim gurem, seperti Montpellier, Derby County, Napoli, hingga Panathinaikos. Itulah sejumlah pemain yang bersinar di level timnas namun gagal bersinar di level klub. Punya analisis kenapa mereka bisa kaya begini? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah.